Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 16 Juli 2025. Kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama mengisahkan bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika Musa seperti biasa mengembalakan kambing domba, Yitro, mertuanya, ia menggembalakan ke padang gurun Gunung Allah. Lalu malaikat menampakkan diri kepadanya dalam rupa nyala api yang keluar dari semak duri. Maka Musa ingin menyimpang ke sana karena ia heran mengapa semak duri itu tidak terbakar meskipun ada nyala api. Ketika Musa mau menyimpang, Allah menyampaikan firman-Nya, "Musa, Musa, janganlah kamu mendekati. Tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Kemudian Allah memperkenalkan, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya karena ia takut memandang Allah. Namun Tuhan menegaskan, seruan umat Israel telah sampai kepada Yahweh. "Maka pergilah, aku mengutus kepada kamu untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Pada bacaan Injil Matius bab 11 ayat 25-27, Yesus berdoa kepada Bapanya, "Aku bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa langit dan bumi, sebab semuanya kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah dibesarkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun pernah mengenal anak selain Bapa, dan tidak mengenal seorang pun Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Saudari-saudaraku terkasih, bacaan yang pertama menggambarkan panggilan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa diminta tidak takut karena Allah sendiri yang akan menyertainya. Tugas berat namun diterima oleh Musa sebagai panggilan dari Allah untuk membebaskan
umatnya dari perbudakan Firaun. Seringkali kita seperti Musa, menolak tugas-tugas seperti itu. Namun kita diingatkan agar kita siap sedia meskipun banyak tantangan, banyak hambatan, rintangan, dan konsekuensinya juga tidak ringan. Pada Injil, Yesus bersyukur karena semua yang disembunyikan bagi orang bijak dan pandai telah diberikan kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang berkenan kepada Bapa. Mengapa demikian? Itu disyukuri. Karena orang-orang kecil lebih mudah mengandalkan Allah, menempatkan Allah kembali di dalam hidup mereka. Sedangkan orang-orang yang cerdik pandai cenderung untuk mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu kita sadari, kalau kita mendapat tugas perutusan, tidak perlu takut. Karena andalan kita adalah Yesus Kristus. Orang-orang kecil, orang tersingkir, orang lemah, lebih mudah menerima iman dan mempertahankannya. Meskipun dikatakan oleh Yesus, tak seorang pun pernah mengenal anak selain Bapa, dan tak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan, itu artinya orang pilihan. Kita semua adalah orang-orang pilihan lewat pembaptisan. Kita bersyukur boleh mengenal Bapa lewat Sang Putra. Maka syukur ini akan semakin berkenan kalau kita melaksanakan tugas perutusan itu. Maka mari kita syukuri tugas perutusan dan terus kita bawa untuk menyebarluaskan kerajaan Allah. Mudah-mudahan kita semakin mampu mengenal Bapa berkat kedekatan kita dengan Sang Putra, dan kita semakin mampu untuk menerjemahkan rahmat yang diberikan kepada kita, karena kita dianggap orang-orang kecil yang pantas menerima sabda Allah, mewartakan dan merenungkannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang sungguh menguatkan kami. Sabdamu yang mendorong kami untuk mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga kami mendapatkan kasih karunia-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, agar dengan iman itu kami semakin mengimani Engkau, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan,
yang punya persoalan untuk bantu mengurai, agar akhirnya kami semakin dimampukan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kasih, tetap saya ingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan, memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat. Juga saya mengajak agar kita semua terlibat dalam gereja. Maka saya berterima kasih kepada panjenengan yang ikut ambil bagian dalam karya gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya, pemberian waktu, dan juga pemberian dana yang memperlancar kegiatan gereja. Terima kasih kepada para ketua lingkungan, ketua wilayah, kapit-kapit, ketua paguyuban, dan juga semua saja yang telah ambil bagian dalam mendorong umat ikut berpartisipasi agar semakin katolik dan apostolik. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah atas panjenengan, dan akhirnya gereja kita semakin mampu menjadi gereja yang kokoh kuat. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.